dibuka ya. Baik. Sudah lengkap. Selamat siang Pak Aldi. Selamat siang Bapak-Bapak yang lainnya. Mohon maaf saya belum kenal. Dari tim D-Health, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan meeting dadakan hari ini. Selamat siang Bu Hani, Pak Dewo dan semua. Ya, mungkin perkenalan diri dulu kali ya sebelum kita mulai. Saya Hani dari Digital and Markomnya Primaya Hospital. Di sini ada Pak Dewo. Pak Dewo itu tim IT kita, tapi saya juga bingung Pak mendeskripsikannya seperti apa. Nanti mungkin Pak Dewo bisa memperkenalkan diri sendiri. Kalau Pak Lamsar tim IT internalnya Primaya Hospital, lalu ada Mas Hendra tim digitalnya. Monggo silakan dari tim D-Health ada yang mau perkenalkan diri juga atau bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih atas kesempatannya atau undangannya untuk kita mungkin diskusi mengenai kebutuhan yang tadi malam sebetulnya sudah kita bahas, quick discussion tadi malam via WA dengan Ibu Hani juga berbagai kebutuhannya. Saya sendiri dengan Aldi, kebetulan saya yang mengawal untuk D-Health. Sebenarnya saya juga harus katakan bahwa D-Health ini memang fokus utamanya adalah core system dari rumah sakit gitu ya. Kami bangun HMIS atau mungkin lebih dikenalnya dengan SIMRS lah. Nah, tetapi memang kami ada solusi yang dimana salah satu key features kami adalah WhatsApp chatbot kami ini sudah terintegrasi dengan sistem main core sistemnya dari D-Health, atau memang kami juga bereksperience untuk mengintegrasikan dengan SIMRS existing. Artinya memang jika memang sudah ada SIMRS yang sudah berjalan dan data-datanya memang sudah tepat untuk dikeluarkan di WhatsApp chatbotnya, itu juga bisa kami integrasikan. Nah, di sini saya hadir dengan Mas Ali. Mas Ali ini adalah System Development Manager kami. Kemudian ada Mas Kakung. Mas Kakung ini dari partner kami untuk Wapin ya, untuk WhatsApp. Selamat siang Bu Hani, Mas Hendra. Saya lebih dikenal dengan nama Henry, Mas Aldi, Kang Aldi. Oh, Henry, sorry. Namanya Pak Henry. Ya, kalau saya biasa manggilnya Om Kakung gitu ya. Jadi Mas Henry ini partner kami juga yang memang memperkenalkan atau mereferalkan kepada Ibu Hani. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas di siang ini memang meet expectation-nya seperti apa. Mungkin kalau perkenalan dari saya itu, saya juga tidak akan bahas mengenai, karena Bu Hani bilang kita spesifiknya ke WhatsApp chatbot dulu. Karena kalau untuk SIMRS sendiri mungkin dari rumah sakit sudah berjalan gitu ya. Dan nanti kami juga harus assess nih, di sini juga kita harus diskusi data-data yang ditampilkan di WhatsApp chatbot ini apakah sudah dapat feedingnya atau aliran datanya dari SIMRS, karena kami akan integrasikan. Banyak sekali nanti akan diintegrasikan karena proses pendaftaran kami ini baik baru, pasien baru ataupun pasien lama itu bisa dilakukan menggunakan WhatsApp chatbot, gitu ya, dengan mengikuti step by step-nya, dan nanti yang akan kami demokan yang kami punya seperti apa, yang sudah kami integrasikan dengan core system D-Health, dan itu pun bisa dilakukan integrasi dengan SIMRS Existing. Mungkin seperti itu, Bu Hani ada yang mau disampaikan atau kita langsung jam ke diskusi langsung berkaitan langsung dengan... aja Bapak silahkan, kan kemarin kita sudah cukup informasikan ya kebutuhannya ya. Kita apa, baik. Gitu, jadi silahkan Bapak. Baik. Mohon izin saya share screen pakai HP saya. Ya. Silahkan Pak. Dan maaf juga background-nya ini saya lagi di hotel room ya Bu ya, karena saya sedang di Jayapura kebetulan, jauh di sini. Oke. Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu. Ada suatu keyword-keyword yang memang harus dimasukkan. Nanti ini adalah kalau pakai nomornya HP sekarang adalah pakai nomor Wapinnya kami di sini.
Tapi nanti untuk kebutuhan di rumah sakit ada version terbaru itu dapat juga menggunakan nomor fixed line. Jadi nanti di sini itu nomor WA-nya sudah bisa integrasi dengan plus 62 misalnya 21 misalnya nomor cantiknya 3000 4000 itu untuk call center, untuk nomor call center terpusat. Untuk nanti juga mungkin nomor WA-nya tuh tidak perlu lagi pakai nomor seperti ini 081, tidak perlu, itu sudah bisa fix line juga. Itu yang pertama. Nah, kemudian feeding pertamanya kalau misalnya kita asal ketik nanti akan mengarahkan bahwa untuk mengetik RS di sini. Nah, selamat datang di Primaya Hospital, ketik RS untuk melanjutkan gitu ya. Nah, kemudian nanti kita ketik RS, ini ada pilihan mau ke rumah sakit Primaya Hospital yang dituju yang di mana gitu ya. Jadi artinya kalau saya lihat di sini akan ada 9 integrasi dengan SIM RS untuk masing-masing kota gitu ya. Misalnya kalau saya pilih dulu let's say nomor 5 misalnya Jakarta. Nah, ini nanti akan mengarah ke sini. Kalau masalah flow, kemudian masalah sistem flow, kemudian masalah kata-kata, itu semua editable. Ya. Let's say kita mau melihat contoh untuk jadwal dulu deh. Saya mau lihat deh jadwal polikliniknya bagaimana. Nah, ini di feeding data ini bukan dari ketik manual kemudian update di WA ya, tapi ini betul-betul kami mengambil dari SIM RS. Jadi pertama SIM RS itu harus sudah bisa menyediakan nama poli, kemudian jam operasional kemudian juga hari, misalnya seperti itu. Mohon izin kami ini menggunakan data demo ya. Nah, seperti ini. Ini akan lengkap. Kalau perlu dengan nama dokternya nanti juga bisa. Karena nama dokter pun nanti akan diambil dari SIM RS-nya atau database-nya. Kemudian kalau misalnya sudah mau melihat, saya mau coba kita buat janji deh, buat janji gitu ya. Nah, buat janji stepnya seperti ini. Cukup ketik 3. Kemudian kalau misalnya pasien lama, nanti kan ada pilihannya. Di kami tidak ada kebijakan untuk mendaftarkan pasien baru. Sedangkan kalau nanti ada kebutuhan pasien baru, itu bisa dengan berbagai format. Saran saya, tidak usah terlalu banyak dulu mandatory field yang harus diisi. Cukup yang beberapa mandatory field aja, misalnya maksimum kalau menurut saya 5 mungkin, atau 3 lah. Nama, nomor HP, KTP misalnya, kalau diperlukan ya mungkin alamat. Nah, kalau ini formatnya adalah untuk yang pasien lama ya, dengan format seperti ini. Kita ketikkan nomor RM, anggap nomor RM-nya sudah di-generate. Nanti kalau misalnya pasien baru, stepnya kurang lebih seperti ini. Tapi bedanya bukan nge-pull data, tapi nge-push ke sana, ke rumah sakit. Jadi masukkan nama, masukkan apa, dan lain sebagainya. Kemudian nanti SIM RS itu akan langsung menerima dan langsung mengenerate nomor RM. Sehingga muncullah nomor RM nanti. Automatically, nomor RM-nya pun akan mengurut dengan yang terakhir. Jadi tidak ada collision atau tabrakan dengan yang di rumah sakit. Itu ya. Nah, Ali tadi berapa nomor RM existing-nya, Ali? Sorry. Kosongnya 7 kali. Kosongnya 6 kali, Kang. Oh, 6 kali. 55. 55. Kalau tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 11/11. 11/11. Nah, ini formatnya 89. 1989 ya. Oke. Ya. Hanya cukup masukkan nomor RM dan ini. Kemudian nanti dia akan narik data dari SIM RS. Betul namanya Nur Halimah, betul. Kalau nanti salah nomor RM, salah tanggal lahir, pasti akan ada konfirmasi gitu ya, bahwa ini salah, data yang Anda masukkan salah, silakan kembali masukkan data yang benar. Konfirmasi kesesuaian data, oh iya ini saya, oke, ye. Jadi kan kemungkinan coba-cobanya jauh gitu, karena harus memadupadankan nomor RM dan tanggal lahir. Kalaupun masih diperlukan juga untuk verifikasinya, mungkin nanti bisa masukkan nomor apa lagi, itu untuk 3 autentikasi ya, kalau di sini cukup 2. Oke, tekan Y. Nah, kemudian ini kami juga memfeeding. Jadi kalau di sini konsepnya memudahkan. Jadi tidak ada kita mau nulis Sabtu tanggal sekian, tapi di sini kita daftarnya munculkan. Jadi tinggal hanya ketik 1, 2, 3 atau 5. Daftar munculnya dari mana? Ini pun sama. Ini dari SIM RS. Adalah kalau misalnya di hari Minggu tidak ada layanan, kan di SIM RS nanti akan di checklist itu libur gitu ya.
Nah, ini misalnya let's say kita hari Senin tanggal 16 November nanti. Ketik 3. Oke, saya mau Senin deh 16 November. Kemudian next-nya muncul, mau ke poli mana? Sama, ini pun semua mengambil dari SIM-RS. Saya mau ke poli let's say THT deh. THT nomor berapa? Kita lihat di sini. Oh, nomor 2. Oke, saya klik. Oke, ada dokter yang tersedia ternyata di hari tersebut. Intinya, jika hari tersebut tidak bisa dipilih, maka tidak akan dimunculkan. Jika dokter tersebut tidak jadi praktik di hari itu, akan langsung terupdate. Kenapa? Karena SIM-RS lah yang melakukan tugas itu. Di WhatsApp, di chatbot ini dia hanya mengambil data saja. Saya dapat data ini, saya boleh keluarkan ke pasien gitu ya. Nah, ini sudah ada namanya Dokter Ramlan. Oke. Ada lagi pilihan, mau yang jam berapa? Nanti di sini tuh ada jam prakteknya. Di hari itu mungkin dokter tersebut ada 3 atau 2, let's say jam praktek pagi, jam praktek sore misalnya. Nah, ini kalau ini kebetulan 1, saya pilih 1. Kuota apa, Pak? Kuota adalah seberapa banyak pasien yang bisa mendaftar melalui WhatsApp chatbot yang akan dilayani. Karena seorang dokter memang punya kuota ya. Kalau kami menerapkan itu, misalnya kuotanya mau 20, ya sudah, ini 20. Ini artinya masih bisa dipilih, Bu, Pak. Karena kuotanya belum 0 gitu ya. Kalau sudah 0, dia akan langsung mengupdate dan tidak bisa dipilih. Saya pilih 1, oke. Sudah, saya terakhir hanya nanya, Anda ini jenisnya apa nih, bawa pembayarannya, mau umum, BUMD, jasa harja. Nah, ini juga bukan diketik biasa, ini kami ngambil dari database SIM-RS. Kemudian kita klik 5, oke, sudah terakhir, konfirmasi bahwa nama Anda Nur Halimah, nomor RM sekian, mau berkunjung hari Senin 16 November, polinya spesialis THT, waktunya ini, jenis pembayaran umum. Apakah sudah benar? Ya, untuk membatalkan klik 2, kalau mau ada yang dikoreksi tinggal 99 gitu ya. Kita oke, data sudah benar. Oke, inilah yang kami maksudkan dengan chatbot langsung mengenerate tiket. Nah, tiketing ini bisa dapat digunakan untuk check-in nanti, karena di sini kalau Ibu lihat, saya udah zoom tapi kok nggak keluar ya, sebentar. Nah, sorry. Di sini kalau dilihat, itu ada nomor antrian pendaftaran, saya dapat nomor 2 di hari Senin, karena baru ada 2 orang yang mendaftar, dan antrian poli atau dokternya nomor 1, karena baru saya saja yang mendaftar ke Dokter Ramlan. Nanti tugas fungsi ini hanya tinggal diambil, kemudian check-in kan saja di petugas admisi, check-in, udah. Nanti terlihat bahwa ini mendaftar berhasil dan dia melakukan check-in. Itu juga nanti bisa dibuat semacam dashboard, apakah betul orang yang mendaftar itu hadir pada tanggal dan waktu yang ditentukan dan jam berapa rata-ratanya. Berapa jam kehadiran sebelum. Kalau di sini kan pasien harus datang minimal 30 menit. Jadi nanti tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang dan sebagainya, cukup di barcode saja. Mau berupa nanti barcode seperti ini gitu ya, atau mau QR code yang kotak, itu juga memungkinkan. Untuk step pendaftaran mungkin seperti itu yang bisa saya show. Ada mungkin pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Possibility-nya itu kan di sini tersedia nomor RM. Ya, kalau di kita medical record, saya nggak tahu kalau bahasanya RM ya. Medical kalau record. Misalnya pasien lupa si nomor RM itu, gimana ya Pak? Kalau lupa, misalnya kartunya juga lupa, apa namanya sebagainya lupa gitu ya. Ada kebijakan tidak dari rumah sakit untuk chatbot ini nanya ke SIM-RS, hey orang ini, pasien ini lupa loh RM-nya. Bolehkah kami mengambil data itu? Satu, mungkin dengan verifikasinya adalah memasukkan nama lengkap yang terdaftar, atau memasukkan nomor HP, atau memasukkan alamat yang benar. Diizinkan, kalau misalnya diizinkan, artinya memungkinkan untuk mengenerate nomor RM. Medical record number gitu ya. Bukan mengenerate, memanggil bahwa oke, verifikasi Anda benar, 3 verifikasinya benar, maka nomor MR Anda tuh ini loh, gitu loh, untuk mendaftarkan nanti. Gitu. Iya, betul. Karena lebih mudah kayaknya untuk pasien tuh yang diingat bukan nomor medical record ya. Boleh, Bu. Tanggal lahir, nama lengkap sesuai yang didaftarkan gitu ya. Itu mungkin lebih enak nanti ya masuknya Hani Devita hashtag 25 Agustus sekian kayak gitu-gitu ya. Tapi kenapa kami ini
unique ID-nya itu medical record number ya Bu ya. Kalau misalnya nama gitu ya, kan kita nggak tahu ya Bu, petugas admisinya korek nggak, takutnya ada. Seperti saya Aldi nih Bu, Aldi kadang-kadang selalu saja nulisnya ALDI gitu. Padahal udah jelas di KTP-nya tuh Aldi, gitu. Padahal saya udah kasih KTP-nya gitu. Mbak ini salah harusnya I. Ini terjadi di mana aja, bukan hanya di rumah sakit gitu. Nah, khawatirnya ada itu. Verifikasi ke 1 nggak lolos, 2, 3 bisa saja tidak diloloskan oleh sistem gitu Bu. Khawatirnya itu. Atau mungkin nanti urutannya seperti apa. Iya, biasanya jangan yang related dengan nama sih. Kalau enggak, kalau bisa sih angka mungkin KTP Bu. Kalau di rumah kan KTP selalu ada ya. Iya, kayak KTP lah. Ya, kalau menurut saya itu kan bisa dibicarakan. Artinya kalau possibility itu mungkin bisa mengecek nomor RM saya apa atau enggak diubah. Untuk pendaftaran itu jangan pakai nomor medical record number, tapi pakai misalnya KTP. Berapa? 16 digit ya. Nah, itu seperti itu memungkinkan. Kalau untuk pasien baru, Pak, bisa nggak sistem OCR di sini? Jadi foto KTP-nya langsung kesimpan semua datanya di KTP. Oke. Kalau itu OCR dipakai HP memang ada teknologi lain yang memang kita belum develop sampai situ, Bu. Kalau OCR di HP itu ya, kalau OCR di HP itu kan juga nanti KTP-nya difotokan di ini, kemudian baca OCR. Belum semuanya bisa support juga sih. Kalau kami sih masih berupa tadi pendaftaran itu ngetik sebetulnya. Makanya makanya mandatory field-nya tidak nanti mungkin bisa dilengkapi pada saat masuk ke rumah sakit gitu, pelengkapan data gitu. Ya, jadi kalau di pendaftaran sekarang kita itu kan requirement cukup banyak ya, yang WhatsApp manual yang saya cerita ke Bapak. Dimulai kalau pasien BPJS dia harus ngupload kartu BPJS, pasien asuransi dia harus upload kartu asuransi gitu ya, pada saat di pendaftaran WhatsApp yang sekarang terjadi happen ya Pak ya. Dia harus upload di awal dengan harapan agar ketika dia nyampe rumah sakit nggak perlu daftar ulang gitu ya. Nah, jadi hanya cukup dia ketik kode booking aja di mesin ATM kita gitu ya, keluar struk kecil gitu langsung ke poli. Harapannya gitu. Jadi mungkin requirement nanti pada kenyataannya akan lebih complicated dibandingkan dengan yang Bapak bawa modulnya itu gitu. Oke. Saya coba tanya partner saya Bu, Mas Henry di sini. Mas Henry, limitasi dari Wapin itu sendiri apakah bisa mengupload foto misalnya? Mengupload foto sudah bisa. Jadi sudah bisa. Kalau dari jalur WhatsApp-nya sendiri, si contoh pasien yang mau mendaftar ya, gitu mau mendaftar, terus dia mengupload foto, secara jalurnya nggak ada masalah, gitu. Secara jalur tidak ada masalah. Tinggal nanti yang nerimanya aja, itu. Oke. Thank you. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan, Pak Dewo, Pak Lamsar, Mas. Ada sedikit. Pak Dewo silakan. Ya, apakah sudah dipikirkan bagaimana pencegahan jika ada fraud? Misalnya pasien ini mendaftarkan asal atau dia beberapa kali sekaligus dan lain-lain. Apakah sudah ada proteksinya atau belum? Oke. Kalau proteksi kan artinya dari back end kan sebetulnya WhatsApp itu sebagai Wapin itu di tengah-tengah sebagai bridging komunikasi antara WhatsApp yang keluar yang dipegang pasien dengan yang diterima dia dari SIM-RS-nya gitu ya. Artinya di back end-nya atau dari arah SIM-RS-nya kita bisa buatkan suatu parameter-parameter tertentu. Jika dia mencoba berkali-kali, let's say 2-3 kali salah terus, nah nanti mungkin bisa kita tidak lanjutkan prosesnya, maaf Anda sudah mencoba-coba 3 kali gagal gitu, atau multi pendaftaran ya Pak ya, nah itu pun di blok gitu, tidak di allow, karena kalau Bapak lihat kan di situ tidak ada fitur untuk multi pendaftarannya, hanya 1 orang aja gitu. Mungkin verifikasinya masih harus bicara nanti diperkaya di back end-nya Pak. Aturan-aturan apa saja yang ini kalau saya lihat ada 1 aturan itu baru kalau yang saya terima flow yang dibutuhkan itu adalah kalau 15 menit tidak menjawab atau ini akan men-trigger lagi untuk segera menjawab.
Nah, itu kan baru itu. Nah, trigger-trigger lain atau keamanan security tentunya bisa di-define kemudian, Pak. Kurang lebih seperti apa ya Pak gambarannya yang tadi terkait untuk Pak Dewo tanyakan itu? Baiknya gimana ya bentukannya ya? Kan saya Kurang lebih ruang sih juga nih. misalnya gini Pak, gini Bu, misalnya dia mencoba untuk memasukkan nomor RM yang dia coba-coba, kemudian dipadu-padankan dengan tanggal lahir gitu ya. 1 kali nggak bisa, terus dia coba lagi memadu-padankan nomor lain 2 kali, begitu 3 kali, terserah apakah kebijakan dari rumah sakit mau tidak melanjutkan, Anda sudah mencoba lebih dari seperti ATM lah layaknya kalau mencoba-coba PIN gitu. Nah, seperti itu. Karena kan kalau untuk misalnya itu matching, ya artinya kan datanya dianggap sistem ini menganggap itu sudah memang betul gitu. Kalau matching kan kita nggak tahu matching itu betul-betul benar 100% matching atau memang itu dari coba-coba yang dari jutaan kemungkinan gitu loh. Itu kalau fraud yang gagal sih. Kalau fraud yang berhasil bagaimana? Jadi contohnya saya memasukkan pasien A bisa, pasien B bisa, pasien C bisa. Jadi saya daftarin 10 sekaligus tapi berhasil. Sedangkan nanti kenyataannya tidak ada yang datang. Mungkin saya tambahin Kang. Ya, silakan Lei. Ya betul, kejadian ini pernah dibahas juga, yang terjadi juga. Kita bisa sesuai kebijakan rumah sakit dalam artian gini. Misalkan satu nomor mendaftarkan beberapa pasien, mau itu pasien yang sama atau random, dan itu berhasil keseluruhan. Nah, ada kebijakan rumah sakit yang dimana ketika satu nomor mendaftarkan beberapa pasien dan nggak ada konfirmasi kehadiran ketika hari kunjungan poli atau dokternya, bahkan si nomor tersebut bakal disuspend dari backend-nya kita. Ya. Dari sampai misalnya source-nya dari satu nomor ya Pak ya. Betul. Ya. Salah satu penanganannya seperti itu. Nah, apakah sebenarnya saya sih yang kepikiran sih kalau diproteksi misalnya ini ya, ini sudah ada koneksi dengan payment gateway sehingga hanya yang sudah membayar saja yang dianggap sudah terdaftar. Oke, nah kalau secara backend itu balik lagi ke kebijakan Pak. Kalau misalkan ternyata kan kalau di kita berhubungan dengan kuota ya, yang dimana ketika kuota mengurangi itu ketika si pendaftaran dianggap berhasil. Kalau misalkan kebijakannya emang harus bayar dulu menggunakan payment gateway, itu nggak masalah juga. Jadi ketika payment gateway berhasil dilakukan, akan ada callback dari payment gateway ke sistem kita. Oh, buat matching nih, VA-nya katakanlah pakai VA, pendaftaran yang telah didaftarkan akan match dengan VA yang harus dibayarkan. Itu nanti si pendaftaran akan otomatis approve gitu. Atau mungkin kita bisa batasin misal doang ya, dalam sehari dari nomor yang sama hanya bisa maksimum berapa kali, nanti dia bisa ini lagi besok. Ya, yang term-term kayak gitu ya bisa dilakukan juga sih. Iya, harus di-define ininya. Betul sekali. Harus di-define sebelumnya terms-termsnya. Bu Hani, saya coba. Pak Aldi dan tim, mungkin saya nggak tahu tadi saya ketinggalan bagaimana. Cuma saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya ada satu kondisi pasien bingung mau kemana nih, dia hanya menginputkan kata-kata tertentu atau bagaimana, mungkin gejalanya yang nanti diarahkan, oh baiknya ini ke poli ini, kira-kira itu ada nggak Pak? Oh itu kalau itu memang masih kita belum develop sampai sana Pak, namanya NLP ya Pak itu. NLP itu memang kita belum define sampai sana karena limitasi dari Wapin itu kan tidak membaca itu, tapi itu harus dibuatkan di back end-nya. Nah, di back end-nya itu yang kita memang belum develop sampai ke arah situ. Kalau untuk sampai dengan membaca, saya gejalanya misalnya saya merasa pusing dan tidak enak badan, kemudian sakit kepala misalnya, itu kan ada 3 keywordnya yang dia tangkap gitu. Nah, kemudian dari 3 keyword itu harus ada database atau dataset yang dia bisa membaca, kemudian menghasilkan suatu keputusan bahwa kalau itu sementara mungkin ke dokter umum dulu misalnya.
Atau misalnya sudah ada sakit sesak napas, bisa ke dokter, misalnya let's say spesialis paru, diarahkan. Langsung muncul nanti pilihan untuk spesialis paru dan dokternya. Gitu. Nah, mungkin kalau itu memang belum Pak, kalau sampai situ, karena ada limitasi di dalam WhatsApp Wapinnya, tapi itu harus dibangunkan di backend-nya, sehingga nanti bisa membaca. Karena kan kalau tadi Bapak perhatikan, ada pilihan nomor 4 kalau tidak salah, itu untuk semacam konsultasi untuk memilih poli yang tepat gitu misalnya. Nah itu juga memang belum kita kembangkan. Tapi ketika kita request, apakah bisa dikembangkan atau memang sekarang memang belum? Memang kalau sekarang, to be honest, dalam step roadmap kita belum ada ke arah situ, Bu. Kita betul-betul baru integration antara data yang dihasilkan dari SIMRS untuk kita melakukan yang tadi, yang sudah saya demokan tadi. Kalau itu sudah 100% bisa gitu. Jadi yang sudah kami bisa itu tentunya alamat dan call center, jadwal poliklinik, jadwal dokter, buat janji dengan dokter. Kemudian nearest hospital dan daftar-daftar alamat hospitalnya juga. Gitu. Kalau untuk berbicara dengan customer care, karena ini Wapin itu ada kebijakan dari WhatsApp-nya sendiri, satu nomor itu hanya peruntukannya untuk nyantolnya ke satu sistem saja. Karena kan ini dengan SIMRS-nya gitu ya. Nah kalau dengan customer care nanti akan mengenerate silakan Anda klik link ini dengan misalnya whatsapp.me/customer care atau nomornya. Nah, nanti bisa langsung bicara dengan customer care di situ. Jadi hanya melingkan saja ke nomor lain gitu. Oh, melingkan ya. Jadi tim di Health tidak bisa membuat sebuah dashboard yang dia bisa mengakomodir, misalnya kita ada 9 rumah sakit gitu ya. Jadi di Health saat ini dan Wapin belum bisa mengakomodir membuatkan dashboard di mana customer care atau customer service kita itu bisa menggunakan 99 orang itu satu dashboard itu gitu. Satu nomor itu buat 9 orang gitu. Pak Henry mungkin bisa lebih tepat jelaskannya, Pak Henry. Oke, terima kasih Kang Aldi. Selamat siang Bu Hani. Jadi kalau berbicara dashboard customer care, ini yang saya lanjutkan dulu dari tadi yang dimaksud oleh Kang Aldi ya. Jadi maksud Kang Aldi adalah untuk sistemnya Wapin ini memang dari WhatsApp itu hanya terkonek ke satu sistem. Jadi kalau misalnya mau menggunakan customer care dan juga sistemnya di Health yang tadi dijelaskan, itu harus memiliki 2 nomor. Karena di Health sendiri tidak memfasilitasi chat panel, tapi yang memfasilitasi adalah Wapin. Sedangkan koneksinya ini kalau misalnya menggunakan sistemnya di Health, ini Wapin hanya sebagai bridging antara pengguna WhatsApp atau pasien dengan rumah sakit. Wapin ini hanya jembatan aja. Jadi ada pesan yang masuk disampaikan, ada pesan yang mau keluar disampaikan. Nah, tapi kalau misalnya mau ada fungsi customer service, berarti harus ada satu lagi nomor yang itu menggunakan platformnya Wapin. Nah, kalau bicaranya customer care, satu nomor untuk 9 lokasi bisa. Jadi satu nomor untuk 9 lokasi bisa, 10 lokasi bisa. Bahkan di satu lokasi mau ada 5, mau ada 6, nanti tinggal ditambah-tambahin aja. Sebatas itu masih bisa. Kenapa harus 2 nomor ya? Kita tuh butuhnya satu nomor. As a Primaya Hospital, it can be used for anything gitu. Jadi bisa buat pendaftaran, bisa buat live agent, customer care. Jadi saya nggak mau 2 nomor tuh. Betul. Tapi 1 nomor aja gitu. Ya, karena di sini Wapin dan di Health tidak terhubung di dalam satu sistem, makanya nggak bisa, Bu. Jadi yang bisa itu adalah jika terhubung dalam satu sistem, karena cantolannya tadi cuma 1. Begitu. Terbatasnya memang cuma 1, tidak bisa diparalel dia. Jadi karena cantolan cuma 1 dan ini ada 2 sistem antara sistem Wapin dan sistem di Health, maka tidak bisa nyambung seperti itu. Jadi nanti untuk customer care terhubungnya ke nomor yang satu lagi gitu. Betul. Paling nanti modelnya kalau udah di Health mau terhubung ke customer care, ya kan, langsung
buat keluar link gitu kan, pada saat dia ngeklik link itu langsung terbukalah nomor. Kan kayak kita kalau ada iklan-iklan WhatsApp pas diklik kan langsung keluar itu satu kode atau pre-filled text kalau nggak salah namanya, pre-filled text, langsung muncul itu, seperti itu. Kalau untuk dashboardnya Wapin dan untuk customer care-nya pernah saya sampaikan juga ke Mas Hendra ya, untuk udah pernah dicoba ya. Ya seperti itulah kira-kira. Multi channel-nya ya Pak? Iya. Bapak ada cuma memang WhatsApp sekarang aja. nggak, Pak? Gimana? Bisa di-share. Waktu itu kayaknya Pak Kakung pernah ada tuh buat email tuh ke kita tuh yang soal multi channel itu. Tapi sepertinya biasanya saya kalau sudah selesai itu saya tutup. Oh, di-close ya. Begitu. Jadi memang diganti dengan contoh dari perusahaan lain yang mau testing seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya mau nanti saya jadwalkan lagi, saya coba buat ulang untuk testing. Cuma memang ini kita multi channelnya hanya WhatsApp aja ya. Cuman WhatsApp-nya ini satu supervisor bisa melihat keseluruhan tim yang di bawahnya. Jadi kalau dibuat satu akun supervisor yang membawahi ke seluruh lokasi dari Primaya, nanti setiap Primaya ada agen-agennya, itu semua chattingnya bisa dilihat sama si supervisornya, gitu. Atau dibuat satu supervisor di tiap lokasi misalnya, yang di Bekasi ataupun yang di Jakarta. Nah ini nanti supervisornya bisa mantau dari tim-timnya sendiri. Bahkan kalau seandainya mau dibuat misalnya di Evasari Jakarta gitu, ini mau ada bagian pendaftaran, ada customer care-nya sendiri, lalu di bagian poli apa customer care-nya sendiri, ini dimungkinkan aja. Karena memang kita untuk saat ini memang kita tidak membatasi sih, tinggal diatur-atur aja kebutuhannya gitu. Tapi nggak bisa kira-kira dua nomor, satu nomor ya Pak? Harus dua nomor ya? Kalau digabung dengan yang di health tidak bisa. Jadi di health punya nomor sendiri? Iya. Misalnya Primaya Hospital online registration misal, satu lagi call chat center atau call center kalau itu namanya gitu. Iya betul, seperti itu kira-kira. Kalau pakai multi channelnya Wapin itu ada biaya per message nggak sih, atau setiap kita chat ada perhitungan biayanya kayak gimana? Oke. Kalau jadi untuk semua pesan yang dikirim, yang di-initiate oleh pasien, itu namanya customer service session. Nah, customer service session ini dihitungnya per nomor. Jadi dalam artian kita punya paket, mungkin nanti bisa dilihat lagi Mas Hendra di email saya. Jadi kita punya paket-paketnya gitu kan. Paket maksimumnya itu berapa dengan nominal sekian untuk satu nomor itu gitu. Jadi didaftarin misalnya 2 nomor. Nah, masing-masing nomor ini yang nomor pertama mau pakai paket yang mana, nomor kedua mau pakai paket yang mana gitu. Paket kita ada yang 10.000 nomor telepon, 15.000, 40.000 dan 100.000. Nomor telepon ya, jadi bukan pesan. Jadi nomor telepon itu sekarang ngubungin, 2 hari lagi ngubungin, 3 hari lagi ngubungin, tetap dihitung satu nomor telepon. Kalau nggak salah ada yang WhatsApp tuh nyediain unlimited kok. WhatsApp nyedain unlimited gimana Bu? Unlimited active user. Unlimited active user. Sebenarnya gini, kalau dari WhatsApp-nya itu sebenarnya biaya itu dari WhatsApp itu nggak ada Bu. Dari WhatsApp itu nggak ada. Ini saya jujur, saya buka dari WhatsApp untuk customer service session itu nggak ada biayanya. Yang ada biayanya dari WhatsApp itu adalah yang broadcast. Tapi kalau WhatsApp nggak ada, kita kan perlu sistem Bu, pemeliharaan dan lain-lain. Makanya kita yang mengenakan biaya. Seperti itu. Nggak bisa ya, biayanya dibebankan untuk yang jumlah orangnya aja yang jadi call center, bukan jumlah orang yang didaftarkan nomornya untuk ngechat.
Soalnya Untuk kan kita satu rumah sakit aja sebulan bisa ada 40.000 sampai 50.000 pendaftaran misal gitu ya, yang Oke. gede-gede. Kaliin aja 9 misalnya ada 45.000 pendaftar gitu ya. Mm-mm. Saya setengahnya ngechat, kurang dong. Oh, Misalnya kalau misalnya dilimitasi gitu. Dan kalau tahun itu kita bangun RS lagi, tahun depan lagi bangun RS lagi, kayak gitu-gitu loh Pak. oke. Kalau bicara traffic, ya kan, bicara traffic, penghitungan berapa orang yang menghubungi, ini biaya WhatsApp-nya masih bisa didiskusikan, Bu. Kalau itu bisa diskusikan. Jadi ini masih ada bicara biaya wapinnya itu kita masih bisa diatur lah, dicari jalan tengahnya win-win solution. Kebutuhannya seperti ini, wapin memungkinkan atau enggak seperti itu. Jadi dalam tanda kutip masih bisa custom lah gitu, Bu. Kalau misalkan kebutuhannya apa unlimited monthly active user untuk multi channelnya? Masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Nanti saya tinggal lapor dulu ke manajemen ya kan. Perkiraannya itu kita kan pasti harus ada perkiraan ya. Kita perkirakan ya kan. Berarti nanti terhitung unlimitnya nanti sampai seberapa. Ya itu yang harus saya laporkan gitu Mas. Tapi dimungkinkan. Tidak tertutup kemungkinan kok. Berarti tinggal bayar nanti kita ke WhatsApp-nya kalau kita mau ngirim CRM yang happy birthday Ibu. Yang push notification ya. Kalau yang push notification itu ada biayanya lagi. Yang pertama biaya dari WhatsApp dan yang kedua biaya tambahannya itu dari Wapin ada seperti itu. Itu pun kalau biayanya ya. Jadi itu pun kalau biaya Wapin masih bisa didiskusikan. Tapi kalau biaya yang dari WhatsApp itu tidak bisa didiskusikan. Biaya WhatsApp pun itu akan bergantung kepada kode negara, Bu. Jadi pada saat dikirimkan ternyata kode negaranya bukan +62, dia akan berubah sendiri. Begitu. Itu di proposal saya informasikan itu untuk kode negara Indonesia. Jadi untuk kode negara Indonesia, WhatsApp itu dia mengenakan biaya dari WhatsApp-nya ya, itu 339,371. Ya 340 rupiah lah. Itu baru dari WhatsApp-nya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk masalah biaya ataupun mengenai hal-hal yang terkait dengan Wapin, kita nanti bisa diskusikan lebih dalam lagi seperti itu, Bu. Oke. Oh ya, saya mau ada pertanyaan. Ya, terkait gimana? yang apa? Chatbot itu kan tadi untuk yang soal apa? Mengarahkan ke poli itu kan nggak bisa ya. NLP tadi juga katanya nggak bisa. Ya, suggestion, Pak, ya. Nah, itu kalau misalkan dari pasiennya atau dari yang orang ngechatnya salah ketik misalkan yang jadi YG jadwal misalkan L-nya hilang itu masih mungkin kan nggak untuk ngebot itu benerin gitu? Oh Pak Hendra jadi gini tadi ngikutin proses ininya ya Pak ya maaf ya saya ini kan lagi remind kembali jadi itu tuh kita akan kasih keyword aja Pak untuk membuat mudah jadi pasien itu cukup ketik 1, 2, 3, 5 atau A, B, C, D karena menunya itu nanti akan ditampilkan pilihannya seperti kayak pilihan ganda gitu. Misal pasien mau ke poli mana, drag pilihkan semua poli muncul di masing-masing rumah sakit. Tentunya dari 9 cabang pasti punya nama poli dan jumlah poli yang berbeda-beda ya Pak ya. Jelas. Itu feedingnya dari mana? Dari SIM-RS. Nah kami ngambil tuh ke core sistemnya thread ada sekian. Thread jadilah suatu daftar yang nanti di depannya ada prefixnya mau pilih apa 1, 2, 3 atau A, B, C, D nanti hanya tinggal keywordnya klik itu aja Pak A misalnya B itu untuk mengurangi sebetulnya proses ketikan si ini pasien jadi pasien itu sudah dapat berupa daftar Pak gitu. Enggak maksud saya begini Pak apakah ada AI-nya yang bisa mendeteksi itu yang untuk kalimat-kalimat yang salah itu atau tidak? Belum ada kalau ini Pak. Belum. Kalau ini kita memang belum implementasikan sampai ke arah situ. Oke. NLP tadi ya belum. Karena kan untuk suggestion tadi mungkin berkaitannya juga dengan tadi itu pilihan ini ya suggestion untuk poli gitu. Belum sampai situ ya. Baru berupa list yang betul-betul memang feedingnya datanya dari core system. Oke. Untuk notifikasi CRM nih, misalnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun atau mau informasiin promo apapun ke selected customer, bisa dibantu sama Dihot untuk tarik datanya dari sistem kita. Bisa. Jadi misalnya rumah sakit saya mau nyelamatin untuk customer A, B, C, D, E, F, G ada 1.000 orang, tarik data, nanti dia langsung klik itu berarti kan ada dashboardnya dari si Wapin, tapi tarikan sistemnya dari Dihot gitu ya?
Betul, betul. Pak Henry, lebih jelasnya kalau dari kami artinya begini, nanti sistem itu apakah mau setiap tanggal tersebut automatically semua tanggal yang di hari tersebut karena kan akan membaca sistem nih, lihat tanggal lahir nih semua, tanggal lahir pada tanggal misalnya sekarang 14 November besok, malamnya sudah siap-siap membaca data, kemudian jam berapa mau dikirimkan, misalnya nyamannya 10 pagi tanggal 14, nanti semua yang berulang tahun di tanggal 14 November dikirim itu. Gitu. Apakah begitu? Atau memang betul-betul mau memanage satu-satu? Karena misalnya loyal customer-nya nggak semua lah misalnya. Loyalty programnya hanya beberapa mungkin, gitu. Atau bagaimana mungkin? Kalau misalnya tadi, artinya yang lebih gampang, simple sih, system to system sih ya begitu. Jadi semua yang tanggal itu, bless kirim happy birthday gitu. Bisa deteksi lokasi dari pengirim nggak, Pak? Pengirim dalam arti bagaimana, Pak Dewo? Maksudnya kalau misalnya pasien tuh berinteraksi dengan chatbot ini, bisa terdeteksi lokasinya nggak? Oh, itu harus sendlog sih, Pak. Ya, Pak Kakung, Pak Henry. Ini lebih ke platform ininya sih. Kalau dari kita sih back-end-nya sih memungkinkan aja. Jadi maksudnya kalau lagi komunikasi dengan customer service, tahu posisi lokasinya di mana gitu ya? Bukan ini maksudnya kan dengan chatbot ini tadi kan ada opsinya kota 1 Tangerang, 2 apa, 3 apa dan sebagainya gitu kan. Oh, jadi mau daftar di yang mana gitu ya? Tetapi kalau saya lokasinya di Tangerang kemudian saya daftarnya di rumah sakit di Makassar kan nggak relevan. Jadi gini loh, ngedetek, misalnya saya ngetik nih ke nomornya Primaya, dari sistem bisa ngebaca nggak saya tuh lagi di Jakarta, atau saya lagi di Bekasi, atau saya lagi di Makassar. Yang bisa melakukan itu setahu saya yang memiliki akses lokasi dari WA itu hanya BSSN, Bu. Iya, karena kebetulan kami juga mengerjakan proyek di BSSN di divisi sebelah, salah satunya pekerjaannya adalah itu, dan itu adalah menggunakan generate system yang lain lagi, dan itu luar biasa mahalnya, Bu. Jadi saat ini kalau tidak ada feeding si pasiennya itu melakukan sendlog atau apa, itu tidak diperkenankan juga untuk sampai ke arah situ sih. Tapi bisa, misalnya gini, dia orang luar kota lagi ke Jakarta. Saya harus ke rumah sakit mana terdekat ya, near location. Berarti dia ngasih Google Maps-nya dia baru dibaca gitu? Iya, ngasih sendlog-nya. Pak Henry mungkin bisa ini. Ya, kalau untuk sendlog ya kan, ini dimungkinkan untuk dikirim seperti itu. Tinggal nanti di health yang mengolah datanya seperti itu. Jadi sendlog mungkin untuk dikirim. Tapi kalau bicaranya orang ngetik terus bisa ketahuan, ini tidak. Karena kalau hal seperti itu bisa saat kita WhatsAppan dengan teman saya juga tahu dia ada di mana gitu. Berbahaya itu. Iya, jadi memang dari WhatsApp-nya itu tidak ada fiturnya. Kalau misalnya begini feedingnya, Bu, flow-nya, silahkan pilih kota atau misalnya silahkan pilih ini, silahkan masukkan alamat Anda dan sendlog alamat Anda. Sekarang misalnya dia sendlog, kemudian nanti back-end akan membaca gitu. Oh, dia di Jakarta, berarti nearest-nya ya ke Jakarta gitu. Berarti saya pikir belum terlalu memungkinkan ya, soalnya kalau misalnya kita compare dengan sistem sejenis misalnya yang berbasiskan aplikasi atau berbasiskan web, itu sebenarnya kan bisa mendeteksi lokasi sehingga bisa dipilihkan rumah sakit terdekat. Betul. Apps and web bisa. Kenapa? Karena apps and kita pindah ke mobile apps deh, kita cerita mobile apps. Kalau mobile app jelas bisa, Pak, karena dia akan mengambil koordinat dari GPS yang dia aktifkan selama itu GPS-nya dia aktif ya. Kami juga solusi untuk mobile apps-nya ada, Pak, persis bahkan lebih rich ininya, Pak, karena limitasinya kita tidak ada limitasi yang banyak gitu. Kalau di mobile app kita banyak kembangkan. Oke. Terus yang kedua, apakah dari sistem ini bisa mengingat pasien tersebut? Jadi contohnya misalnya saya sudah pernah bikin appointment gitu ya, saya sudah memasukkan nomor medical record dan nomor dan tanggal lahir saya gitu. Jadi nextnya saya nggak perlu input itu lagi hanya untuk membuat appointment selanjutnya. Dari nomor itu aja gitu ya, Pak ya? Betul, dari nomor HP saya kan sebenarnya kan bisa disimpan
apa yang sudah Tapi pernah saya bisa input jadi gitu. possibility saya bakal ngedaftarin bapak saya ya. Nggak apa-apa, tetapi kan mengingat, jadi nanti pada saat Oh, mau bikin appointment lagi, saya akan mendaftarkan untuk saya atau untuk Ngerti. siapa yang pernah saya daftarin. Oh, ngerti. Ali mungkin bisa ini, Li. Ya, betul. Bisa, Pak. Nantinya ada kayak history. Jadi ketika misalkan nomor handphone tersebut baru pertama kali, tidak ada pilihan apa kayak history nomor telepon ini pernah mendaftarkan pasien yang mana. Tapi ketika misalkan sudah ada 1 atau 2 pasien yang pernah didaftarkan, di pilihan kedua akan dimunculkan rekomendasi nih, mau mendaftarkan pasien yang mana yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Kalau misalkan 1 bisa langsung auto daftar. Kalau misalkan ada beberapa pilihan yang tadi dibilang bahwa bisa kita daftar sendiri atau mungkin buat keluarga kita yang lain, nah nanti ada option pilihan gitu. Oke. memungkinkan nggak kalau dari DeHealth atau Rapid mencari lagi rekanan untuk yang NLP itu? Untuk saat ini, misal dibutuhkan ya, tapi kalau nggak dibutuhkan. NLP kami ada beberapa partner, Bu, memang ada. Jadi artinya Ya, NLP misalnya nih dibutuhkan, ada. Betul, ada Bu. Jadi nanti kita bermainnya nanti di back end-nya. Ya, palingan gitu ya, salah satu solusi. Iya, betul. Gini, yang pasti kami experience-nya lebih mengabsorb data dari masuk ke dalamnya, ke core-nya. Nah, itu yang kami bridging-kan di situ kan lumayan cukup advance juga. Iya. Tapi gini, maksud saya gini, kan Bapak sudah tahu gambaran komprehensif kita maunya seperti apa. Dari mulai yang tadi sudah kasih Excel sampai tadi kita udah tanya jawab ya. Dari mulai pendaftaran yang tadi statis seperti yang Bapak udah demokan gitu kan. Terus kedua, ini nilai plus sih. Tadi kalau misalnya, aduh saya pusing atau tiba-tiba dia salah nggak ngetik 1 malah ngetik spesialis apa gitu kan, itu human error yang akan sering terjadi gitu ya, walaupun kita sudah semudah mungkin apapun. Jadi menurut saya NLP tetap dimasukin aja Pak budgetnya di situ. Tapi nanti dipisah. Jadi somehow nanti manajemen pun tidak memilih NLP, ya kita bisa take out. Tapi ada di situ di budget. Jadi Bapak monggo cari aja referensi third party tekanan Bapak yang bisa mengakomodir dengan harga yang suitable dengan kemampuan kita. Saya sudah informasikan sebelumnya ya Pak ya. Baik. Terus habis itu ketiga, dari mulai WhatsApp-nya sudah pasti tadi Mas sudah clear ya, Mas Henry, bahwa kita butuh live agent karena kita takut orang masih harus nanya by human gitu ya. Tapi memang konsekuensinya berarti nanti akan ada 2 nomor gitu ya. Misalnya ngechat di DeHealth, nanti direct link ke nomor customer care kita di Rapid. Nah, nomor customer care ini tolong diusahain, kita maunya unlimited active user, Mars. Kita nggak mau ada batasan user untuk berbicara ke siapapun, berapa banyak pun gitu ya. Dan termasuk agennya Kak, Bu? Iya. Oke. Termasuk agennya juga, jadi nggak usah ada limitasi gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya, nanti di dalam live talk agent itu bisa dibedah 2 lagi nggak? Misalnya udah directly nih ke apa istilahnya call center. Nanti sebelum mulai chat bisa dibedah 2 lagi nggak? Ada chatbot lagi atau apa? Ketik 1 untuk informasi, ketik 2 untuk komplain. Bisa nggak? Oke, 1 untuk informasi, 2 komplain. Informasi jadi dan komplain ini orangnya sama nggak nantinya? Beda. Bisa ya. Bisa. Jadi informasi, komplain ataupun mungkin keuangan gitu, bisa-bisa aja Bu. Di satu tempat ya, di satu tempat. Jadi misalnya Jakarta mau pilih mana, informasi, komplain apa, lalu nanti di sini mau pilih yang mana gitu. Dimungkinkan. Oke, clear. Terus yang keempat tadi sudah ya, pendaftaran statis, tadi udah NLP udah, live agent udah, sama notifikasi yang buat CRM. Tapi itu kan sifatnya at cost ya, berarti kan entah bayarnya bulanan atau gimana gitu ya. Betul, bulanan tergantung pemakaian. Pemakaian. Jadi kalau kita ada yang mau dikasih selamat ulang tahun atau apa, kita bayarnya tergantung billing akhir gitu ya. Yes, betul. Dan itu nggak ada batasan kan, paling cuma bayar 300 sekian itu kan, Mas. Dan itu nggak 300 untuk WhatsApp-nya, ditambah nanti biaya Wapin, nanti saya waktu kirim email itu, waktu kirim proposal itu 100 per pesannya, cuma nanti bisa kita diskusikan lah. Oke. Iya, seperti itu. Nah, untuk perlu saya sampaikan, kalau untuk pengiriman pesannya, ini bukannya tidak ada limitasi, tapi dari WhatsApp-nya ada, Bu. Untuk biasanya nih, yang terjadi memang kalau di awal-awal nomor itu baru running, itu hanya dibatasi pengiriman pesannya itu 1.000. Ya, nanti tergantung kita pesannya jang atau enggak. Nanti kalau qualified ditambahin lagi sama WhatsApp gitu ya?
Jadi kalau misalnya setiap rutin, misalnya rutin entah 500, entah 1000 per hari gitu, dia nanti akan cepat naik. Naik bisa sampai saat ini yang terbesar untuk klien Wapin itu per hari bisa mengirim sampai 100.000. Klien ya, itu yang terbesar saat ini. Udah sampai 100.000 karena dia sering kirim, naik gitu. Untuk tingkatannya habis dari 1.000 itu naik ke 10.000 per hari batasannya. Setelah 10.000 naik ke 50.000 baru ke 100.000 begitu. Tapi mudah-mudahan 10.000 per hari juga cukup lah Ibu ya. Tanggal kunjungan yang tersedia yang kayak tadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu tuh sebenarnya bisa di-provide di backend juga. Kenapa di kita cuma menampilkan 5 hari? Karena di setnya memang untuk 5 hari ke depan. Kalau misalkan di backend-nya ternyata boleh nih buat sebulan ke belakang ke depan, itu nggak masalah sih. Gimana nanti dari backend-nya ngirim datanya. Terus juga yang selanjutnya adalah list poliklinik. Poliklinik apa aja yang bisa dipilih di tanggal kunjungan yang pernah yang tadi dipilih. Setelah itu ada list dokter berdasarkan tanggal kunjungan dan poli. Itu harus ngirim ID tanggal kunjungan yang tadi dipilih dan juga ID poli. Nanti keluar list dokternya. Setelah itu list jam praktek dokter. Sama seperti yang sebelumnya, butuh 3 parameter tanggal kunjungan, ID poli yang dipilih dan juga ID dokter yang dipilih tadi. Setelah semuanya dapat, langsung ke yang list jenis pembayaran. List jenis pembayaran sebenarnya nggak ada keterkaitan dengan yang sebelumnya, makanya paramnya kosong, nggak apa-apa. Setelah itu baru yang metode pos buat pendaftarannya. Ini nantinya bisa dari middleware kita atau langsung ke sistem existing sih. Untuk pendaftaran ini, data penampungnya. Kalau misalkan emang di SIM-RS existing sudah ada reservasi voli, bisa langsung pakai endpoint tersebut untuk mendaftarkan pasien dengan parameter yang tadi sudah didapat dari endpoint sebelumnya. Seperti itu sih kurang lebih, Pak. Oke. Kalau saya lihat dari semua item ini kita udah ada semua ya. Cuma untuk poin nomor 6, ini kan tinggal kita ini ya, tergantung mau pakai medianya apa ataupun prinsipalnya apa kan, tergantung payment berikutnya. Betul. Nah, kita bisa ngikutin sih. Oke. Jadi dari semua item ini kita sudah ada, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Itulah termasuk ininya ya, Pak. Endpoint-nya kan itu ada sekitar 7 rumah sakit ya. 9 Pak. 9 rumah sakit. Nah, itu bisa satu endpoint yang sama tapi beda IP atau URL ya? Ya, beda URL dan mungkin satu tambahan lagi ada ID rumah sakitnya ya. Oh, boleh. Iya, ada ID RS ya, Pak ya. Oke. Selebihnya sama kok. Kita single code kok semuanya. Oke, boleh Pak. Itu mungkin yang bisa saya share. Pak, misal gini, kita nanti tahun depan nambah RS akan berpengaruh nggak ke sini, Pak? Saya kan orang nggak awam ya, nggak tahu yang kayak gini. Oh, betul. Saya mau share juga sebentar. Ada dashboard juga di kita tuh untuk yang setting rumah sakitnya. Sebentar saya buka dulu. Sorry, sambil nyari, Mas Henry, nanti dirimu juga ngasih kita dashboard kan buat yang push notifications, buat narik data dari kan DHealth nanti nyediain sistem tarikan nomor-nomor orangnya, bisa narik juga kan dari dashboard dirimu ke dashboard, bisa nggak? Mungkin nanti kalau misalnya bicara yang tadi untuk ucapan-ucapan, nanti dari DHealth juga bisa ngirim ya, Kang Aldi, bisa disupport untuk itu? Ya, dari kitanya juga bisa, Mas. Ya, sistem by sistem. Jadi langsung by sistem. Ya. Sebenarnya kalau misalkan memungkinkan dibuat satu dashboard juga bisa ya, Mas? Dibuat satu dashboard. Saya tinggal nge-call endpoint-nya di masing-masing itu, entah itu dari Mas. Iya. Jadi dari DHealth nanti langsung kirim ke kita aja. Nanti kita tinggal kirim aja seperti itu. Jadi dashboard-nya dibuat di DHealth bisa juga. Betul. Berapa yang terkirim, berapa ininya kan nanti ada callback-nya. Ya. Tapi kalau buat yang conversation chatting bukan dashboardnya DHealth, tapi dashboardnya Wrapping. Betul, dashboardnya Wapin. Oke, tapi kalau untuk push notification kita mau tarik data nomor-nomor customer itu dari dashboardnya DHealth gitu ya. Betul. Nah, tapi nanti desainnya ke
chattingannya Rapin, dashboardnya tetap kan? Harus ada 2 dashboard dong. Kan nanti kan ada pengiriman WhatsApp chattingannya di punyanya Rapin. Oke, sebenarnya begini, nanti mungkin saya bisa diskusi dengan tim di Health, jadi dimungkinkan Bu, Ibu mau menjalankan untuk pengiriman pesannya atau sistem yang menjalankan pesannya? Iya. Sistem yang menjalankan pesan dong. Kalau sistem yang menjalankan pesan, nanti dari di Health-nya langsung mengirim. Begitu. Sesuai tapi dengan tinggal ngubah-ngubah nama orang gitu-gitu aja. Ya, paling mungkin di bagian pendaftaran itu Kang ya. Kira-kira ya Kang. Kalau nama-nama seperti itu. Tapi kalau secara sistem itu bisa dibuat memang pada saatnya dia harus dikirim akan otomatis terkirim oleh sistem. Kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu mau tarik, terus buka dashboard Wapin, terus dikirim, ini berarti manual. Kita menyebutnya manual. Tapi kalau mau sistem ya begitu memang si A ulang tahun langsung terkirim. Si B ulang tahun langsung terkirim. Seperti itu, Bu. Dengan penyebutan nama masing-masing orang ya? Iya, otomatis dengan orangnya masing-masing. Jadi nanti sebelum itu bisa dikirim pesannya, didaftarkan namanya template ke WhatsApp untuk ucapan ulang tahun. Nanti di situ ada parameter-parameternya. Misal selamat ulang tahun, tulis parameternya. Nantinya parameternya bisa diganti mungkin Bapak A, Ibu B gitu. Terima Anda berulang tahun hari ini pada tanggal, dibikin parameter lagi, nanti tinggal diisi-isi. Seperti itu. Intinya satu template pesan nanti bisa untuk orang banyak gitu, yang isinya sama semua. Mas Henry? Ya. Template pesan itu kita registrasinya lewat Wapin ya? Iya, betul. Bayar nggak? Oh enggak, kita nggak pakai bayar. Kita bebas ya mau register berapa template pesan gitu ya? Maksimalnya dari Facebook 250 template yang aktif. Maksimal 250 ya? Iya, jadi kalau seandainya nanti ternyata kelebihan, secara logika kan biasanya kalau udah kelebihan karena berganti-ganti model template, berarti ada yang udah nggak kepake kan gitu kan. Nah yang udah nggak kepake bisa dihapus tapi request ke kita, nanti kita request ke Facebook untuk menghapus yang itu supaya ada space kosong lagi. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa nambah lebih dari 250 ya? Nggak bisa karena memang aturannya dari sana. 250 template. Ayo lanjut yuk, udah jam 2, sorry. Buat lanjutin Mas, yang mau diobrolkan dengan Pak Lamsar, silakan. Oh ya, yang tadi ketika misalkan suatu saat mau penambahan rumah sakit, ini bisa di dashboard ini. Jadi nanti tinggal tambah aja, misalkan nomor rumah sakitnya apa, alamatnya apa, termasuk yang endpoint tadi. Oh ternyata endpointnya beda IP nih, bisa dimasukin ke sini. Untuk call back-end yang tadi diperlukan, kayak pasien, dokter, poli, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Pak, terima kasih informasinya, Pak. Ya. Jadi yang dikatakan Ibu Hani kemarin di WA itu adalah manageable untuk ininya, itu Bu contohnya. Kami sudah siapkan juga gitu. Jadi tidak perlu lagi menghubungi kami, artinya di situ bisa di-manage Bu. Dari kami sudah sih, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Oke, saya juga sudah cukup. Pak Lamsar, Mas Hendra, ada lagi tambahan? Pak Dari Dewo? saya cukup, Bu. Terima kasih. Udah, makasih. Belum ada sih. Oke. Pak Dewo tidak ada lagi Pak, mohon maaf. Belum ada sih, belum ada tambahan. Baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Aldi, Pak Henry, dan ya gimana? Ali, ya baik Bu. Berarti tadi saya udah rizam ya beberapa hal, nanti bisa saya mohon dibantu untuk budgetingnya. Pendaftaran online yang tadi statis, NLP, Bapak mungkin bisa cari rekanan Bapak, live agent chat via WhatsApp itu dari Rapin, unlimited number of agent dan unlimited active user ya Mas Henry ya. Ya, nanti saya ajukan ke manajemen Ibu untuk hal itu. Push notification itu dari Rapin sesuai tadi ketentuan harga, nanti bisa dinipukan, nearest hospital dari D-Health, dan back-end system integration-nya baik untuk push notification atau untuk pendaftaran online atau untuk nearest hospital itu dari D-Health ya. Oke deh.
Kalau gitu, jika tidak ada lagi tambahan, terima kasih banyak dari tim D-Help dan Repin atas kehadirannya. Terima kasih banyak Pak Dewo, Pak Lamsar, dan Mas Hendra. Nanti kami akan infokan lagi ya ke Pak Adi atau Pak Henry ya. Tunggu budgeting ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Selamat dari siang. Sore. Terima kasih. Mas Ali dan Om Kakung sebentar ya. Siap.